La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini adalah semboyan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, jaddidu imanakum biqaulil la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan seseorang di antara kalian setiap hari dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, hari ini kita udah baca berapa kali la ilaha illallah? Berapa kali kita istighfar memohon ampunan kepada Allah? Berapa kali kita hari ini sudah berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang kita raih sebagaimana tadi saya sebutkan, ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukuri kemerdekaan yang kedua adalah dengan cara mencintai produk-produk dalam negeri. Mencintai produk-produk dalam negeri ini adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dan yang ketiga apa? Menjaga kemaslahatan umat. Menjauhkan umat dari segala bentuk kemudaratan. Kemudaratan apa? Di antaranya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, korupsi, perjudian, perzinahan. Ini semua adalah kemudaratan. Bagaimana cara kita menjaga negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri yang baik, negeri yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menjaga negeri ini dari segala bentuk kemudaratan yang bisa menyebabkan apa? Bukan hanya menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bisa menyebabkan perpecahan. Jaga negeri ini, jauhi segala macam bentuk kemungkaran, segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga negeri ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai apa yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban. Mencontoh bagaimana para khalifah menjaga daripada negeri-negerinya. Di antara khalifah-khalifah yang patut kita contoh, salah satunya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sakingnya Sayyidina Umar ini takut berbuat kesalahan ketika beliau menjadi khalifah, ketika beliau menjadi pemimpin, atau bahasa kita sekarang adalah presiden. Maka Sayyidina Umar sangat menjaga betul amanah yang diberikan oleh rakyatnya. Janji yang diucapkan selalu ditepati oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu kisah ketika beliau menjadi seorang pemimpin, pada malam hari ia bersama dengan pengawalnya berkeliling melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Ini yang diperlukan. Makna kemerdekaan bukan hanya merdeka bagi diri kita sendiri, tetapi bagaimana orang lain juga ikut merasakan kemerdekaan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkeliling. Ketika beliau berkeliling, beliau mendapati ada satu rumah di mana terdengar suara anak-anak kecil lagi menangis di dalam rumah tersebut. Lalu Sayyidina Umar datengin, lalu diketok pintu rumahnya. Pada saat diketuk pintu rumahnya, keluarlah seorang ibu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab tidak mengatakan saya adalah khalifah, saya adalah pemimpin. Tapi Sayyidina Umar bertanya, wahai ibu, kenapa aku mendengar suara anak-anak menangis di dalam rumah? Kata ibu tadi, ini semua kesalahan daripada pemimpin kami. Pemimpin kami tidak memperhatikan bagaimana kondisi rakyatnya, sehingga harus engkau ketahui bahwasanya anak-anak saya jumlahnya ada 3 orang. Mereka adalah anak yatim. Dari kemarin mereka nggak makan, mereka lapar. Cara saya menghibur mereka yaitu saya berpura-pura masak agar mereka senang. Lalu apa yang ibu masak? Sebetulnya yang saya masak adalah kerikil. Yang namanya kerikil kalau dimasak nggak akan pernah matang. Tetapi ibu ini berusaha bagaimana caranya membahagiakan anaknya
dengan memasak kerikil agar anaknya berpikir bahwasanya ada masakan yang lagi dimasak oleh ibunya sehingga hatinya menjadi tenang. Sayyidina Umar mendengar ini langsung menangis meneteskan air mata. Sayyidina Umar pergi ke Baitul Mal. Sayyidina Umar angkat daripada sekarung gandum. Lalu pas pengawalnya bilang, "Ya Khalifah, biar saya aja yang angkat." Kata Sayyidina Umar, "Apakah engkau mau memikul beban dosa saya nanti di hadapan Allah?" Dipikul sendiri, dibawa, diberikan kepada ibu tersebut. Ibu tadi senang. Kata ibu, "Coba seandainya Khalifah kami kayak engkau, maka kami akan nikmat." Kata Sayyidina Umar, dia nggak mengatakan bahwa saya seorang khalifah, tapi Sayyidina Umar katakan, "Kalau ada apa-apa, ibu pergi ke khalifah, minta sama khalifah." Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, ibu itu berangkat ke rumah khalifah. Ternyata yang ia temui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ibn al-Khattab menjadi pemimpin yang sangat memikirkan bagaimana kondisi rakyatnya. Maka kemerdekaan bisa diperoleh oleh seluruh rakyat dengan cara apa? Insya Allah kita doakan para pemimpin kita dimanapun berada, mereka menjadi pemimpin yang sayang, cinta kepada rakyatnya dan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencontoh bagaimana kepemimpinan para sahabat baginda Rasulullah, bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, dalam 23 tahun Nabi bisa mengislamkan dunia. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri baginda Rasulullah suri tauladan yang baik. Insyaallah kita mengisi kemerdekaan dengan energi yang positif, kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, kita mengisi kemerdekaan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah Allah akan menjadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Saya Habib Al-Kaf undur diri, mohon maaf atas segala salah karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.